teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang memperbaiki motor Yamaha Xeon ya, Yamaha Xeon Karbu. Nah, perbaiki Yamaha Xeon Karbu. Nih, di sini Yamaha Xeon ini susah untuk hidup, sangat-sangat susah untuk hidup ya. Ininya itu susah hingga sampai-sampai selahan ini patah. Nah, ini baru saya las ya. Ini selahan ini sampai patah ini karena saking keselnya yang punya motornya nggak hidup-hidup terus. Di sini kita cek dulu dari bagian vakum ya, karena biasanya motor-motor matic itu kendala utamanya kalau pengapian bagus, kompresi oke, itu pasti ada di karbu, terutama ada di vakumnya. Sekarang kita lihat dulu vakumnya. Nah, jadi kalau matic pengapian oke, kompresi mantap, tapi motor sangat susah untuk hidup. Nah, di sini sudah terlihat vakumnya, di sini sudah bekas mapas ini ya, bekas dipotong. Ya mungkin untuk tarikannya enteng mungkin ya. Kalau pernya ini baru, ini pernya, tapi vakumnya sudah dipapas ini tuh, sudah diiris ya, sudah digesut. Kita lihat juga di bagian, nah ini baret cacat. Nah, ini sudah pasti dari vakum penyakitnya ya, sudah pasti dari vakum ini tuh, goblok parah. Ya tuh goblok ya, bongkar. Nah ini baret, jadi baretnya ini parah. Nah jadi sudah pasti ini vakum ya, sudah pasti penyebab motor susah hidup ini vakum. Nah untuk mengganti vakumnya kita jangan langsung asal mengganti ya. Di sini saya sudah siapkan vakum yang baru. Nah vakum yang baru sudah saya siapkan tuh. Vakum yang baru sudah saya siapkan. Nah, saya sudah siapkan ya vakum yang baru. Namun jangan asal pasang vakum baru, jangan langsung dipasang ya. Kenapa jangan harus dipasang? Kita lihat dulu vakum yang pertamanya. Ini vakum yang pertama ini kan baret cacat parah ya. Kita harus pertanyakan baret ini ya, kenapa bisa baret seperti ini parah. Nah mungkin kalau vakumnya bagus, terus motor tetap nggak mau hidup, kompresi bagus, kelistrikan oke, tapi motor nggak mau hidup, terus kita cek vakumnya vakum bagus, itu kemungkinan ada di faktor karburator yang kotor. Akan tetapi ini saya cek ini karbu bagus, karbu bersih ya, tapi vakumnya ini baret seperti ini. Nah ini saya harus dipertanyakan ya, kenapa bisa baret seperti ini. Nah kalau kita langsung asal pasang vakum ini, kemungkinan ini vakum tak akan lama pun baret lagi. Nah cara mendeteksinya kenapa vakum ini bisa baret. Nah, saya lepaskan dulu ininya lah jarumnya nih. Kenapa vakum ini bisa baret? Nah kok baretnya, kita lihat dulu, kok baretnya ada di bagian sini saja, nggak semua ke sini ya, nggak semua melingkar ke sini ke ujung kedua sisi, hanya di bagian belakang aja yang mengarah ke manipul.
Kan pemasangan vakum ini kan seperti ini ya. Nih pas ininya, pas bibir ini nih, kita paskan ke sini. Kita pasang sini kan pemasangan vakumnya seperti ini ya. Bentar, nih vakumnya nih. Kalau seperti ini. Nah, sekarang kita angkat. Set. Nah, kita lihat itu baretnya ada di posisi mana. Berarti ada posisi ke arah manifold ya, yang ke arah manifold, bukan ke arah filter udara, tapi ke arah manifold. Nah, tidak dua-duanya. Yang satu bagus, yang satu baret. Nah, sekarang kita telaah dulu, kita perhatikan dulu di sini. Nah, kalau pakai kasat mata kita tidak terlihat ya, apa penyebab vakum ini baret atau cacat ya. Nah, sekarang kita telah dulu yang di sebelah sini, kita rasakan dulu lubangnya yang mengarah ke filter udara ya, yang mengarah ke sini, yang tidak cacat ini. Nah, kita gosok-gosok dulu pakai jari, kita rasakan dulu. Nih, di sini halus ya, jadi wajar vakum ini tidak baret karena di sini bagus ya, tidak kasar. Nah, sekarang kita putar jari kita arahkan ke posisi vakum yang baret, yang ke arah ke manifold. Nah di sini saya rasakan di sini ada kasar ya. Nah, kalau kita pasang vakum lagi yang baru, sudah pasti tak akan lama ini akan baret lagi. Karena apa? Karena posisi di karbonnya ini kasar, ada gesekan kasar, sudah pasti vakum ini tidak akan bertahan lama. Nah, gimana caranya supaya posisi ini tidak kasar dan tidak merusak ke vakum yang baru? Nah, kita siapkan aja amplas yang lemes ya. Kita siapkan amplas yang lemes 1000 cc. Nah, kita amplaskan yang lemes ya. Nah, kita gosok-gosok aja, kita hamplas di bagian yang kasarnya sedikit aja ya, supaya tidak kasar, supaya tidak merusak vakum yang baru ya, supaya bertahan lama, panjang umurnya, jadi awet. Nah, kalau sudah dipastikan tidak kasar, nah barulah kita ganti vakum yang baru. Kita ganti vakum yang baru. Kalau kita sudah pede nih, kasarnya itu sudah hilang. Nah, itu untuk menjaga kondisi vakum ya, vakum baru supaya bertahan lama dan awet. Nah, jadi jangan langsung, wah vakumnya ini rusak, langsung ganti aja vakumnya. Jangan begitu ya, kita harus mendeteksi dulu vakum yang bekasnya. Vakum yang bekasnya itu baretnya segimana, wajar ataukah tidak wajar. Ini tidak wajar ya, karena sangat-sangat baret. Biasanya kan baretnya itu vakum cuma sedikit. Nah, ini posisi vakum ini parah, posisi baretnya itu parah ya tuh. Jadi harus dipertanyakan kenapa bisa baret separah itu ya, karena tadi itu, karena di permukaan dalamnya itu kasar. Nah, sekarang kita pasang vakum yang baru. Nah, kita pasang vakum yang baru nih. Oke. Pasang vakum yang baru. Kenapa saya tidak tes dari awal? Karena saya ngeri ya, takutnya beberapa kali setelah nyelah gak mau hidup, terus patah lagi selahannya. Nah, yang saya takutkan tadi tidak dites dari awal dulu, karena saya takut susah hidup beberapa kali nyelah terus patah lagi selahannya. Nah, sekarang sudah saya ganti vakumnya.
pastikan dulu main tidaknya ini vakum. Ini oke. Nah sekarang kita tes ya. Saya pun ngeri ini nih di selahnya nih, takutnya nih, takut nggak hidup nih. Kita tes. Oke, sekarang sudah hidup vakumnya. Jadi untuk teman-teman sekiranya punya permasalahan dari vakum, atau itu motor Mio, atau itu ada motor Beat, apa saja yang sejenis vakum, ketika mau mengganti vakum, kita harus perhatikan dulu kondisi vakum yang sebelumnya ya, yang mau diganti ya. Kita periksa dulu apakah cacatnya itu di bagian sini ataukah kedua-duanya. Nah itu harus kita telusuri dulu, harus kita periksa dulu. Jangan langsung ganti vakum. Kalau langsung diganti vakum itu sudah pasti umurnya tak akan lama ya, tidak awet. Nah kalau sudah kita dipastikan dan sudah kita lembutkan tadi pakai hamplas, permukaan yang kasarnya sudah kita lembutkan pakai hamplas, itu kita sudah bisa pastikan vakum ini akan awet, akan bertahan lama. Nah it's okay untuk teman-teman ketika punya kendala seperti itu jangan langsung asal ganti vakum ya. Kita harus bisa mendiagnosa dulu, kita menelaah dulu, kita pertanyakan dulu kondisi vakum yang sebelumnya atau vakum yang mau diganti ya, kondisinya mulus ataukah baret. Kalau baret kita telusuri dulu di lubang karburatornya seperti tadi ya. It's okay. Terima kasih dan semoga bisa menambah wawasan kita bersama ya, khususnya untuk para pemula. Terima kasih sudah mampir di channel Rion 14. Kita next video selanjutnya.